Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita akan belajar tentang matematika peminatan kelas 10. Nah, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus tetap semangat belajar ya. Dan nanti kita akan belajar di semester 1 ini. Yang pertama kita nanti belajar fungsi eksponensial, kedua fungsi logaritma. Lalu di semester 2 kita akan belajar vektor. Ingat ya, penilaiannya tetap harus kamu aktif, ada melengkapi tugas-tugas, ulangan harian, PTS dan PAS. Nah, kita bahas dulu nih fungsi eksponensial. Yang pertama tentang pengertian bilangan eksponen. Bilangan eksponen sendiri itu adalah bentuk suatu bilangan perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Contoh nih, kalau saya punya A pangkat N, artinya dia A kali A kali A sampai dia sebanyak N faktor. Jadi dikalikan A sebanyak N faktor. Nah, A pangkat N ini A pangkat N dia dijuluki sebagai bilangan berpangkat, A-nya sebagai bilangan pokok, dan N-nya itu adalah eksponennya itu sendiri. Nah, contohnya nih, kalau saya punya 2 kali 2 sebanyak 4 faktor, artinya adalah dia 2 pangkat 4. Kenapa? Karena dia duanya ada 4 ya, sebanyak 4 faktor. Terus ada negatif 1/2. Nah, ini dia dikalikan sebanyak 5 faktor. Artinya adalah dia negatif 1/2 pangkatnya pangkat 5. Gitu ya. Untuk pangkat bulat 0, jika ada A anggota himpunan bilangan real dan A itu tidak sama dengan 0, maka dia akan berlaku A pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi kalau dia dipangkatkan 0 nilainya 1. Contoh 2 pangkat 0 berarti dia nilainya 1. Negatif 3 pangkat 0 nilainya 1. Asalkan bilangan pokok di sini dia bukan 0, maka dia akan berlaku A pangkat 0 nilainya 1. Lalu yang ketiga kita akan belajar tentang pangkat bulat negatif. Jika A anggota himpunan bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan N anggota himpunan bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat negatif N itu dia akan sama dengan 1/A pangkat N. Contoh nih, kalau saya punya 2 pangkat negatif 3, itu nilainya sama dengan 1/2 pangkat 3. Ingat, 2 pangkat 3 berarti dia 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 ya. Jadi nanti saya akan dapat 1/2 kali 2 kali 2 nilainya 8. Lalu ada negatif 1/2 pangkat 5, berarti maaf ya, ini ada negatif 1/2 pangkat negatif 5. Negatif 5 ini negatifnya nggak kelihatan nih, sama dengan 1 per negatif 1/2. Nah, dikalikan sebanyak 5 faktor. Nanti kita akan dapat 1 per. Nah, ingat karena dia di sini pangkatnya ganjil, jadi negatif itu kalau dipangkatkan ganjil negatifnya ada. Tapi kalau dia dipangkatkan dengan bilangan yang genap, maka nilai negatifnya itu jadi hilang ya, katakanlah gitu, jadi positif. Nah, negatif 1/2 sebanyak gini nanti kita akan peroleh negatif 1/32 ya, gitu. Nanti kita akan dapat sama dengan ini sama aja kalau ditulis 1 dibagi negatif 1/32. Waktu SD kalau dibagi sama aja dikali terus dibalik 1 kali min 3/2/1, sehingga kita peroleh nilainya berapa ini? Negatif 32 gitu. Nah, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat ini kalian pernah pelajari waktu SMP ya. Jadi tolong ingat kembali, saya cuman mengingatkan kalian tentang contoh soal. Untuk yang pertama nih bisa dilihat ya. Nah, kalau
bilangan pokoknya itu sama, terus dia dikali 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2, maka kita akan memperoleh 3 pangkat 5 ditambah 2. 5 tambah 2 berarti dia dapat 7. Terus kalau bilangan pokoknya ini sama juga, terus dia dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi aja. Jadi kita punya 4, pangkat 9 dikurangi 2 ya. Sehingga kita punya 4 pangkat 7. Nah, kalau kita punya 5 pangkat negatif 2, kita bisa membuat dia jadi bilangan pangkat positif dengan cara gimana? 1/5 pangkat 2 gitu ya. Jadi udah 1/1 gitu. Terus yang nomor D, 2 pangkat 3 dipangkatin 4. Nah, kalau kayak gini berarti pangkatnya harus dikali. 2 pangkat 3 kali 4. 3 kali 4 kita peroleh 12. Terus kalau kita punya 4 kali 3 dipangkatin 2, ini sama aja 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, nilainya ini akan sama ya. Terus yang F nih, kalau punya 6/7 dipangkatin 2, nanti kita peroleh 6 pangkat 2/7 pangkat 2 gitu. Nah, kalau ada soal nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Nah, di sini ada 5 pangkat negatif 3. Kalau dia disuruh dalam bentuk pangkat positif, nanti kita akan memperoleh 1/5 pangkat 3. Terus yang nomor B, 2 pangkat negatif 2, X kali Y pangkat negatif 4. Nanti kita akan memperoleh 1/2 pangkat 2 dikalikan X dikali, nah Y ini kan dia pangkatnya negatif 4, berarti kita punya 1/Y pangkat 4. Kalau kita tulis secara langsung gitu ya, nanti kita akan peroleh 1 kali X kali 1, kita peroleh X/2 pangkat 2, berarti dia 4Y pangkat 4 gitu. Terus yang nomor C, P pangkat 3 Hi pangkat negatif 5/2 pangkat negatif 1 R pangkat negatif 4, kita peroleh sama dengan P pangkat 3 dikali 1/Hi pangkat 5 dibagi 2 pangkat negatif 1 sama aja 1/2 pangkat 1 gini ya, dikali 1/R pangkat 4. Nah, kalau saya tulis nih, tulis biasa gitu ya. Jadi P pangkat 3 kali 1/Hi pangkat 5, nanti kita peroleh P pangkat 3/Hi pangkat 5. Nah, kalau kamu masih bingung nih ya, per ini bagi ini bisa saya tulis kayak gini, dibagi 1 kali 1 nilainya 1/2 pangkat 1 R pangkat 4, berarti dia 2R pangkat 4. Kalau dia dibagi sama aja dikali terus dibalik gitu ya. Jadi ada P pangkat 3/Hi pangkat 5 dikali 2R pangkat 4/1. Sehingga nanti kita akan peroleh P pangkat 3 R pangkat 4, karena dia ini bilangan gitu ya, kita taruh depan aja, jadi ada 2 gini per Hi pangkat 5 gitu. Jadi ini sudah dalam bentuk pangkat positif. Selesai.